pagi anak-anak, selamat datang di semester 2. Bu Dinda mengharapkan kalian untuk lebih sungguh-sungguh lagi dalam proses pembelajaran, serius, bahkan juga lebih rajin dan lebih giat dalam mengirimkan tugas-tugasnya. Nah, semester yang lalu bagi kalian yang sudah mendapatkan nilai-nilai yang bagus itu lebih ditingkatkan lagi dan dipertahankan. Nah, bagi anak-anak yang masih standar nilainya, boleh belajar giat untuk semester 2 ini. Jangan malas. Nah, dan hari ini adalah hari pertama kita proses pembelajaran. Nah, kalian yang sudah membeli buku, boleh dibuka bukunya. Bagi yang belum membeli buku, harap segera dibeli agar proses pembelajaran kita itu lebih efektif dan lebih efisien. Oke. Untuk hari ini kita masuk ke buku baru, yaitu buku Bu Pena Jilid 2C, tema 5 pengalamanku. Untuk pembelajaran pertama hari ini adalah menjelaskan ungkapan permintaan maaf. Katanya, permintaan maaf itu biasanya diucapkan saat kita melakukan kesalahan. Permintaan maaf harus diucapkan dengan santun dan menggunakan nada yang lembut. Nah, ini adalah contoh ya dari ungkapan permintaan maaf. Kata ibunya Dedi bertanya kepada Dedi apakah Dedi melihat pulpennya di atas meja, tapi si Dedi membuangnya ke tempat sampah dikarenakan pulpennya sudah habis tintanya. Nah, tapi kata mamanya atau kata ibunya, ya tidak apa-apa, lain waktu kamu harus memeriksa terlebih dahulu. Nah, di sini kita lihat ya bahwa ungkapan permintaan maaf Dedi kepada ibunya itu dengan lembut. Dia berbicara, maafkan aku Bu, aku tidak sengaja membuangnya ke tempat sampah. Nah, itu adalah contoh ungkapan permintaan maaf dengan nada yang lembut ya. Dan ini adalah mengidentifikasi ungkapan permintaan maaf. Permintaan maaf itu harus diucapkan dengan santun, terus tadi dengan nada yang lembut. Tujuannya agar orang yang mendengar dapat menerima permohonan maafmu. Kamu dapat menanggapinya kembali dengan mengucapkan terima kasih. Jadi tujuan dari kita mengungkapkan permintaan maaf dengan mengucapkan permintaan maaf dengan santun dan dengan sopan, itu tujuannya adalah agar orang yang mendengar dapat menerima permohonan maafmu. Dan ketika orang yang kalian minta maafkan meresponin apa yang kalian ucapkan, kalian pun dapat menanggapinya dengan mengucapkan terima kasih. Nah, ini menuliskan ungkapan permintaan maaf. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa permintaan maaf itu harus dilakukan dengan santun, dengan nada yang lembut. Saat meminta maaf, kita harus menggunakan kata maaf. Meminta maaf kamu juga harus tulus dan bersungguh-sungguh. Jadi kalian harus belajar ya bagaimana cara mengungkapkan permintaan maaf dengan nada yang sopan dan nada yang lembut. Oke, lanjut. Dan ini adalah muatan matematika. Alat ukur panjang baku. Dengan alat ukur panjang baku, hasil pengukuran akan sama walaupun dilakukan oleh orang berbeda. Alat ukur panjang baku yang digunakan disesuaikan dengan ukuran benda. Nah, ini adalah alat ukur panjang bakunya itu penggaris. Pasti di rumah ya kalian ada penggaris, dan itu wajib ya anak-anak ya, dan anak-anak juga harus ada penggarisnya. Nah, ini katanya seperti contoh gambar ya, kita mengukur panjang pensil dengan
menggunakan penggaris. Kalau mengukur dengan menggunakan penggaris, itu satuan panjangnya sentimeter. Nah, ini contoh gambarnya ya, pasti kalian sudah paham ya anak-anak ya. Nah, kalian kalau mau mengukur panjang pensil itu dimulai dari titik 0. Nah, ini berapa panjangnya anak-anak? Sampai ke titik ini ya, 14 cm. Nah, terus katanya ini juga panjang bahan diukur dengan meteran pita. Nah, ini adalah meteran ya. Kalian boleh meminjam ya kepada orang tua kalau misalnya di rumah ada meteran ya. Katanya di sini panjang bahan diukur dengan meteran pita. Satuan panjangnya cm dan meter. Dan ini juga gambar yang ketiga adalah panjang tanah diukur dengan meteran gulung besar atau satuan panjang. Dan ini sudah panjang ya anak-anak ya satuannya, dan sudah luas ya, meter ya. Jadi untuk saat ini kita belajar ya, untuk satuan panjangnya mengukurnya dengan menggunakan penggaris dulu ya, karena satuan panjangnya hanya sentimeter. Oke. Selanjutnya, perhatikan contoh pengukuran pensil dengan menggunakan penggaris berikut. Tadi Bu Dina sudah contohkan ya, katanya langkah-langkahnya letakkan titik 0 di ujung penggaris. Nah, dari 0 dulu ya anak-anak ya. Dari 0 dulu kalian letakkan pensilnya tepat dengan ujung awal pensil yang akan diukur. Terus, baca angka terakhir di penggaris yang tepat sejajar dengan ujung pensil yang diukur. Angka tersebut menunjukkan panjang pensil, yaitu berapa? Di titik ini. Nah, 17 cm. Oke. Mengerti anak-anak ya? Paham ya? Jadi untuk materi hari ini Bu Dina hanya sekedar menjelaskan saja tadi tentang apa? Ungkapan permintaan maaf dan alat ukur panjang bahu. Nah, nanti hari Selasa atau hari Rabu kita kembali lagi membahas tentang materi ini anak-anak ya. Jadi Bu Dina harapkan kalian yang belum membeli buku untuk segera membeli buku ya, supaya proses pembelajaran kita ini enak. Jadi misalnya Bu Dina sudah jelaskan, kalian langsung mengerjakan soal di buku. Oke, sampai di sini dulu ya anak-anak ya penjelasan Bu Dina hari ini. Jika kalian kurang mengerti atau kurang memahami, boleh langsung japri lewat WA Bu Dina. Oke, tetap semangat dan selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih. Shalom.